Bang Lukas Gini loh Faruk. Pak Pendeta, pertanyaan Bang Faruk, dari mana Lukas tahu informasi ini hingga dituliskannya di dalam kitab? Dari mana? Dari siapa? Sementara kita sama-sama tahu ya, kejadian waktu malaikat menyampaikan kabar tentang gembala, ya, itu beda masa dengan masa di mana Lukas menuliskan kitab. Jarak masanya itu hampir 2 abad lamanya. Kenapa 2 abad lamanya? 33 tahun usianya Yesus pada saat itu. Ya beberapa bulan Maria mengandung Yesus pada saat itu. Kita hitung dalam hitungan 34 tahun. Setelah itu dia hidup di atas bumi ini 40 hari 40 malam lamanya. Kita hitunglah di usia 34 tahun lah bisa Yesus di atas bumi ini. Ya, setelah itu penulisan kitab Lukas itu hampir 1 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Berarti kelahiran Lukas dengan jarak antara kelahiran Lukas dengan kejadian itu sangat jauh, Pak, benar. Yang jadi pertanyaannya, dari mana Lukas mendapatkan informasi tentang kejadian itu? Silakan Pak Pendeta. Oke. Sekali lagi begini Bang Faruk, Bang Lukas Faruk ya gini lah. Jadi data yang disampaikan oleh Lukas adalah data-data fakta yang disampaikan oleh para ahli Taurat juga, itu direkam ya, data itu sudah didata jadi dipadukan juga dibantu dengan Roh Kudus untuk menulis data fakta ini. Nggak gitu Pak Pendeta. Pak Pendeta ini baru makan kue Natal bagaimana ini? Pertanyaannya dari mana? Lukas dapat informasi dari mana? Jika Pak Pendeta mengatakan dari ahli-ahli Taurat, seharusnya tertulis di dalam Torah maupun Tanakh. Jika memang tertulis dalam Torah, di mana? Di kitab apa? Ayat berapa? Ya, kisah di mana Lukas menerima informasi itu dari ahli Taurat. Atau jika tertulis di dalam Tanakh pun, silakan. Di dalam Talmud pun, silakan. Di mana datanya? Oke, ini saya bacakan ya, ini. Siapa nih Lukas ini? Dalam Lukas 1 ayat, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Itu dalam Injil Lukas ayat 1. Theophilus yang mulia, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah ada, yang telah terjadi di antara kita. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya itu. Jadi Lukas 1 dapat informasinya dari mana Pak Pendeta? Iya, Theophilus juga salah satu yang membantu Pak Lukas untuk menyusun peristiwa-peristiwa ini. Oke, dari Theophilus. Aku tanya lagi kembali. Theophilus ada nggak pada waktu malaikat menemui para gembala? Ada nggak di situ? Oke. Adakah Theophilus di antara para gembala ketika malaikat bertemu dengan para penggembala? Oke, itu saya nggak bisa untuk sampaikan. Ada. Karena antara Theophilus dengan Lukas mereka satu zaman. Sementara kejadian itu jika memang benar adanya, berada pada zaman yang berbeda. Kejadian itu dulu terjadi, baru kelahiran antara kelahiran antara Lukas dan juga Theophilus. Muncul lagi pertanyaan, ini sebenarnya namanya rantai sanad ini. Rantai sanad dari informasi namanya ini. Theophilus itu dapat informasi dari mana tentang kejadian itu, Pak Yunus? Jadi saya belum belajar sampai situ ini Bang Faruk Lukas, jadi mohon maaf ya, jangan sampai saya salah menyampaikan.
nyampe ke situ pengajarannya, bagaimana Pak Pendeta yakin kalau yang lahir itu adalah Tuhan? Sementara Pak Pendeta itu belum mendalami kebenaran dari setiap tulisan-tulisan dari Lukas itu sendiri. Karena untuk meyakinkan Bang Faruk ini sangat sulit karena Bang Faruk tidak percaya. Tetapi kami percaya karena dalam Lukas juga menjelaskan dari buku-buku lain pendukung Matius, Markus, Lukas, Yohanes menggambarkan bahwa dialah Yesus yang lahir gitu. Jadi sudah jelas. Muncul lagi Pak Pendeta, gini Pak Pendeta, jika kita mengutamakan kepercayaan kita dulu, iman kita dulu baru membaca, ya itu apa gunanya akal ya kan? Kita kan gunakan akal dulu. Ya kan, contoh ini Pak Pendeta membaca sebuah buku. Ketika Pak Pendeta membaca sebuah buku dan buku tersebut memberikan pengajaran kepada Pak Pendeta tentang kiat-kiat berusaha, ya kan, berwirausaha. Kan Pak Pendeta cari tahu dulu sih siapa penulis buku ini, apakah dia orang kaya? Kan nggak cocok Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, aku menuliskan buku tentang kiat-kiat menjadi seorang triliuner. Sementara aku ada seorang satpam, kan nggak mungkin. Bagaimana aku memberikan edukasi kiat-kiat menjadi orang kaya, sementara aku sendiri tidak kaya? Pak Pendeta mengetahui itu ketika Pak Pendeta mempelajari dan juga menyelidiki siapa sih penulis buku. Kan itu dulu kan, penulis Bang Faruk Sianipar. Kan di Google dulu dicari tahu di Bang Faruk Sianipar di siapa. Rupanya satpam. Macam mana pula ini menulis buku kiat-kiat menjadi seorang hartawan kan gitu. Begitu juga tulisan-tulisan dari Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas tidak ada di lokasi kejadian. Jarak antara kejadian dengan masa di mana Lukas dan juga Theophani yang Pak Pendeta sampaikan tadi jauh. Jadi dasarnya, dengan dasar apa Pak Pendeta mengimani tulisan-tulisan dari Matius, Lukas, dan Yohanes? Sementara di dalam setiap tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus, tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mereka menuliskan sebuah kitab untuk menjadi kitab sucinya teman-teman tadi. Itu kan tadi pertanyaan abang kan tanya Yunus ini suku apa? Jadi saya jawab, tapi Israel ini menolak Yesus. Ya itu saya jawab di situ. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu tertuju pada Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nah, kami yang bukan suku Israel itu menerimanya. Maka ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, itu lagi itu Bang. Maksudnya. Nya di situ siapa Pak Pendeta? Nya di situ siapa? Dalamnya itu Yesus, firman itu. Ya Allah ya Rabbi Mustafa. Itu berlaku kepada Yesus gitu. Pak Pendeta, nya itu bukan Yesus Pak Pendeta. Firman kalau itu. nya itu Yesus, harusnya tertuliskan kata Theos atau Iosos. Di situ tertulis kata autos. Artinya nya orang ketiga Pak Pendeta, tidak mengarah kepada Tuhan ataupun Yesus itu sendiri Pak Pendeta. Ini kan menceritakan. Coba lah teman ya, coba disimak Pak Pendeta ya. Kita buka ya, kalau Pak Pendeta nggak percaya kita buka ya. Ya. Buka. Ini tidak mengarah kepada sesembahan teman-teman. Anehnya memang itulah terjemahan Ela ini. Kok bisa pula dia berubah menjadi huruf besar N-nya? Cemana-mananya orang ini. Tahu ini Bang ya? Abang dulu tanya nih Bang Pendeta. Nama Yesus di dalam bahasa Yunani, jika mengarah kepada Yesus di original teksnya, tertulis kata apa? Tertulisnya kata apa? Coba buka. Nama Yesus Iosos. Iosos itu nama Yesus dalam bahasa Yunani.
Ya, ini dia ya, Yohanes 1 nomor 12, Pak Pendeta tengok ya. Kita mengarah pada Yesus ini. Ini tengok ya. Yohanes 1 nomor 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos. Ya. Mereka yang percaya dalam namanya. Ya, oke. Kita buka, Bang. Nah, di sini 846 dengan kode 846. Kita buka apa original teksnya. Autos, bukan iosos. Ya, apa itu autos? Baca, Bang ya. Ya, kata lain dari auta, atau autaif, atau autaf, atau autan, atau autof. Artinya, tengok, nggak ada nama Yesus, Bang. Artinya mereka. Kata ganti nih, Bang, dia, kepadanya. Nggak ada Yesus di sini, Bang. Mana Yesus dalam terjemahannya? Mana? Nah, di situ adalah Yesus. Kita sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia sudah kita mengerti lebih mudah. Itu jadi pertanyaannya, Pak Pendeta. Atas dasar apa atas dasar apa Pak Pendeta itu memahami katanya itu adalah Yesus? Yohanes 1 nomor 14 ini, nomor 12 ini. Atas dasar disiplin ilmu apa Pak Pendeta mengatakan? Katanya di sini atau menafsirkan, katanya di sini adalah Yesus. Ya, sementara di original teksnya nggak ada kata Yesus ini Bapak ya, Pak Pendeta ya, Kak. Dalam namanya, tengok ya, kita buka lagi nih ya. Nah, semua orang yang menerimanya, 846 juga ini, tengok nih. Di bawah lagi. Ini ada banyak. Nitos juga, autos juga. Yang mana lagi? Pak Pendeta maunya yang mana? Tunjuk. Mau katanya yang mana? Mau yang mana? Biar saya buka yang mana? Allah, anak-anak Allah. Allah ini beda kalimat dia, beda kata antara anak-anak dengan Allah. Anak-anak kodenya 543, original teksnya tertulisnya, tengok nih, teknon. Hah? Teknon. Ada di antara teknon. Iya, kasih satu itu. Buka dulu tuh. Udah, kata Allah di sini. Tengok ya. Nih. Ini Allahnya. Ini Theos. Nih. Theos yang artinya dewa. Yang di mana mengarah pada Yesus Pak Pendeta? Nggak ada. Ini nggak ada berbicara tentang Yesus ini Pak Pendeta. Cobalah. Ya, kita mengerti aja maksud dari firman ini kan ada kalau Pak Pendeta berdasarkan pengertian saja, Bang Faruk bertanya kepada Pak Pendeta, aku memahaminya dengan disiplin ilmu terjemah apa translate dari terjemahan ke original teks. Ternyata ayat ini tidak berbicara tentang Yesus. Tapi kalau Pak Pendeta ngotot katanya di sini mengarah kepada Yesus, dengan disiplin ilmu apa Pak Pendeta memahaminya? Silakan. Oke. Kalau itu tidak dapat, firman itu apa? Ayat 14. Loh, kok jadi lagi? Kok pindah nggak dapat? Iya, Oke, Yohanes 1:14. Iya, firman itu. Siapa itu? Iya, nanti. Bentar ya. Nah, Yohanes 1:14. Apa yang Pak Pendeta sampaikan dengan Yohanes 1:14? Anaknya itu kan firmannya. Iya, ada apa Pak Pendeta dengan Yohanes 1:14? Ada apa ini? Nah, anaknya sama dengan firman itu. Pengertiannya ya, firman itu ini Pak Pendeta ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Udah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Data apa yang mau Pak Pendeta ungkap di sini? Itu anak-anak Allah, itulah firman itu, anak-anak. Nggak ada loh Pak Pendeta. Ya Allah ya Firman Rabbi. Nya itu kan sama dengan firman. Berarti kita harus belajar bahasa Indonesia yang Pak baik dan Pendeta, benar. nya itu kata ganti dari orang ketiga setelah si penulis Pak Pendeta. Pak Pendeta ini masa kata bahasa Indonesia pun nggak jebol Pak Pendeta. Cemana ini? Kan ada 3 sosok di sini Pak Pendeta. Sosok pertama adalah tokoh yang diceritakan, sosok kedua adalah si penulis, yang ketiga adalah sosok yang mau disampaikan, yang mau diceritakan, itu isinya. Iya. Kalau memang ada orangnya, aku nulis ini Pak Pendeta, aku nulis. Ketika aku menyebutkan ketika aku mau menuliskan sosok yang ingin kutuliskan, katanya itu, namanya itu kusebut dengan katanya. Dan itulah di dalam original text tertulis kata autos. Artinya kata ganti itu, bukan Yesus. Ngerti nggak ini contoh-contoh ini? Apa yang dimaksudnya itu dengan mengarah kepada pribadi Yesus? Ini lagi, kodenya sama nih Pak Pendeta, tengok. 846 juga kodenya ini. Sama kayak tadi kodenya 846. Apa itu 846 itu? Autos juga Pak Pendeta. Bukan Yesus. Itu mengarah kepada firman. Kok mengarah pada firman? Inilah firman ya Pak Pendeta. Firmannya ini udah jelas ada firman. Ini firman. Iya, firman itu maksudnya ke firman. Nah, firman ini logos. Bukan autos. Nah, kalau firman firman itu logos. Nah, logos kan? Firman logos Pak Pendeta. Oke. Iya, betul. Iya, jadi di mana data yang menguatkan narasi Pak Pendeta tadi? Iya, firman itu mengarah kepada firmannya. Loh, firman itu mengarah kepada firmannya. Cemana Iya. Pak Pendeta? Ya, itu mengarah kepada mengarah kepada firmannya lah. Kacau kita ini, kacau.